Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Kali ini kita belajar fikih ya. Bab 1 mengangkat tentang azan dan iqomah. Oke, kita lihat bukunya. Iya. Nah, kali ini Bu Ila akan mengangkat azan. Yang di buku tersebut terdapat dari halaman 1 sampai halaman 9. Oke, teman-teman. Siapa yang tahu apa ya itu azan? Oke, azan punya arti memberitahukan. Oke, memberitahukan tentang apa ya? Tentang sudah datangnya waktu sholat. Nah, sholat apa saja ya yang diberitahukan melalui azan ini? Ternyata hanya sholat-sholat fardu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selebihnya tidak menggunakan suara azan untuk memberitahukannya. Untuk menggunakan suara azan, apakah wajib nih harus ada azan sebelum sholat? Oh, ternyata tidak. Kita bisa dengan menggunakan waktu. Tetapi azan tersebut ada hukumnya, yaitu sunnah muakkad. Sunnah tapi dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Agar masyarakat atau orang banyak mengetahui lebih jelas dengan bantuan suara azan. Nah, ternyata zaman dulu belum menggunakan suara azan untuk memberitahukan waktu sholat. Mereka masyarakatnya masih menggunakan cara tradisional. Ada yang pakai lonceng, ada yang pakai suara woro-woro. Apa ya woro-woro? Pemberitahuan dari mulut ke mulut. Tetapi di zaman Rasulullah ada petunjuk dari Allah melalui mimpi dari sahabatnya Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid. Nah, ada petunjuk tentang adanya pemberitahuan sholat melalui azan. Nah, suaranya pun diberitahukan, dikasih petunjuk lewat mimpi tersebut. Sehingga Rasulullah meminta sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah untuk memulai mengumandangkan suara azan agar masyarakat yang lain lebih banyak mendengarkannya dan tahu kalau sholat sudah datang waktunya. Datang waktu sholat zuhur, datang waktu sholat asar dan salat-salat yang lainnya dengan pemberitahuan azan tersebut yang dikumandangkan oleh Bilal. Hebatnya Bilal dengan suara indahnya bisa terdengar oleh yang lainnya. Subhanallah. Bagian dari suara azan ada yang seperti ini. Hayya 'alas shalah. Nah, yang menandakan ajakan, mari kita menunaikan ibadah sholat. Nah, udah diajak tuh dengan suara-suara azan. Ayo, yang sudah mendengar suara azan masih berleha-leha. Nah, jangan ya. Upayakan kita berusaha dari sekarang mendengar suara azan langsung segera sholat. Kan sudah diajak hayya 'alas shalah. Nah, nanti semua boleh menghafal suara-suara azan, walaupun pada umumnya yang azan adalah laki-laki ya. Anak perempuan apakah tidak wajib untuk mempelajarinya? Tetap ya mempelajarinya. Bisa jadi suatu saat kita akan bermanfaat untuk mengajarkan kembali ke yang lainnya. Dan kita bisa memberitahu atau membetulkan pada saat teman kita sedang azan ada yang salah. Itu ya, tetap semangat untuk menghafal lafaz azannya. Oh iya teman-teman, ternyata dari kelima sholat ada loh satu azan yang agak berbeda. Ayo siapa yang tahu azan sholat apa? Iya, sholat subuh. Di sana terdapat ajakan yang awalnya kita sedang tertidur pulas supaya kita bangun. Apa bahasanya coba? Nah, bahasa ajakannya yaitu as-sholatu khairum minan naum. Apa artinya? Lebih baik sholat daripada tidur. Nah, jadi yuk berusaha yang sebelumnya susah bangun untuk sholat subuh. Mulai besok kita sholat dulu. Ya, sholat dulu untuk subuh. Bunda, aku masih ngantuk. Ya, mangga habis sholat subuh
Boleh deh untuk tidur dulu sebentar ya. Nanti Bunda bangunin lagi deh untuk siap-siap belajar gitu ya. Nanti dengan Bundanya dibangunkan kembali. Nah, setelah azan dikumandangkan oleh muazin sudah selesai, kita yang mendengarkannya dan muazinnya itu sendiri membaca doa setelah azan. Bisa teman-teman semuanya? Yuk kita sama-sama ya. Dengan Bu Ila juga akan membacakan doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, doa setelah azan pun bisa bermanfaat untuk kita sebagai rasa syukur akan adanya pemberian dari Allah, akan telinga kita mendengar suara-suara azan, dan juga bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah ya. Nah, mulai sekarang teman-teman kita akan berusaha menunaikan ibadah dengan baik. Datangnya suara azan segerakan untuk sholat ya. Tunda dulu pekerjaan yang lain, sholat dulu ya. Kalau kita sudah sholat, hati kita akan menjadi bahagia. Tidak adanya hal-hal yang tertunda, dan pekerjaan yang lainnya akan menjadi lebih ringan setelah kita melaksanakan sholat. Beda loh kalau kita belum sholat mengerjakan yang lainnya, akan terjadi hambatan-hambatan. Nah ya, agar kita lebih leluasa, lebih ringan, sholat dulu baru mengerjakan yang lainnya ya. Di samping kalian melihat video ini, kalian juga harus tetap membaca ya. Nah, di sana Bu Ila ingin menugaskan nih. Yang pertama, yuk kita hafalkan lafaz azan. Nah, terutama buat yang laki-laki, karena pada umumnya azan itu dikumandangkan oleh laki-laki gitu ya. Nah, ada dua loh suara azannya, karena yang subuh berbeda dengan tambahannya. Oke? Nah, selanjutnya di sana di buku paket ini ada beberapa kegiatan yang bisa membuat kita jauh lebih pandai. Nah, di dalam buku ini halaman 8 dan halaman 9 di sana ada kegiatan ya. Bisa dilakukan nih dengan tarik garis penghubung di halaman 8. Nah, di halaman 9-nya kalian mempraktikkan, coba ada kaca di depannya, lakukan azan, latihan ya. Semoga menghafalnya. Oh iya, yang perempuan juga tetap belajar ya. Bukan hanya belajar itu terbatas untuk laki-laki, tapi memang sih pada umumnya muazin itu dilakukan oleh laki-laki, tapi yang perempuan bisa juga ya. Semangat. Assalamualaikum.